Selamat siang anak negeri, apa kareba? Aku mau ajak kalian buat jalan-jalan ke Maros, Sulawesi Selatan. Di sini, aku mau cari buah dan bunga nipan untuk dibuat jadi sirup dan lawan nipa yang enak banget. Aku juga mau cari ikan samelang, salah satu ikan khas dari Ramang-Ramang. Aku juga mau belajar membuat dan memainkan alat musik tradisional Bugis. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Aku lagi menyusuri salah satu sungai yang paling terkenal di Maros, Sungai Putih di Ramang-Ramang. Sungai Putih adalah sungai yang membelah pegunungan kapur Ramang-Ramang. Nama Sungai Putih diambil dari bahasa Makassar yang berarti putih. Tapi aku mau cari Monik dulu. Katanya dia nunggu di dermaga. Nah, itu dia. Hai Monik, ayo naik. Siap. Udah aku tunggu dari tadi. Yuk kita menikmati keindahan salah satu pegunungan kars terbesar di dunia. Hanya kalah dari Tiongkok dan Vietnam loh. Nah, kalau mau menjelajah kemegahan Ramang-Ramang, ya cuma Sungai Putih ini akses satu-satunya. Soalnya, untuk menuju Kampung Barua yang ada di dalam, tidak ada jalan sama sekali. Hanya ada sungai dan jalan setapak di pemantang sawah. Makanya, untuk keluar masuk semua warga harus menggunakan perahu katinting seperti ini. Oh iya, saat menikmati keindahan Ramang-Ramang, mata kalian pasti melihat jajaran rapih nipah yang terhampar di bibir sungainya kan? Iyap, pohon nipah, salah satu tanaman yang biasa tumbuh di sekitar aliran Sungai Putih ini. Cari buahnya yuk, katanya enak untuk dimakan loh. Nah, jadi ini adalah buah nipa yang kita cari. Buah nipa ini adalah jenis tumbuhan palem-paleman yang tumbuh di sekitar sungai dekat muara. Nipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut ini. Biji nipah yang masih muda sangat mirip dengan kolang-kaling. Setelah dibelah, bisa langsung dimakan seperti ini ya. Kalau beruntung, kamu juga bisa mendapatkan sedikit air yang sangat menyegarkan. Eits, jangan dihabiskan ya. Buah nipah ini harus kita bawa buat diolah jadi sesuatu yang enak banget. Oh iya, bukan cuma buahnya loh yang bisa dimakan. Bakal buah yang masih berbentuk bunga muda juga bisa. Ini dulu bunganya baru jadi buah nipa. Jadi ini bunganya, ini buahnya. Tuh, bisa dibedakan kan? Wah, serius bisa dimakan? Kan keras banget begini. Jadi makin penasaran aku. Yuk, bawa pulang. Ada banyak cara untuk menikmati buah nipah. Nah, kalau buah nipah dicampur dengan gula pasir dan rebusan kayu secang, ada yang tahu mau dibuat apa? Nah, selain bisa dimakan secara langsung, buah nipa ini juga bisa dibikin menjadi sirup. Sisa ditambahkan kayu manis dan kayu secang. Om Iwan adalah salah satu penggagas minuman menyegarkan yang satu ini. Tapi sebelum mencicipi kesegaran sirup nipahnya, kita harus kerja keras dulu, mengeluarkan buah dari kulitnya. Soalnya serupa dengan kelapa. Setelah kulit luar dan serabutnya dipotong,
bagian dalam ada kulit keras yang menyerupai batok yang harus kita buka. Setelah terbuka, daging buah nipah ini harus kita potong kecil mungkin, biar gampang menyatu dengan bahan-bahan lainnya. Nah, sambil menunggu Dewa dan Om Iwan ngumpulin buahnya, aku mau mempersiapkan bahan lainnya dulu. Saya lagi membuat air gula untuk campuran sirup buah nipahnya, dan ini salah satu inovasi dari masyarakat Ramang-Ramang. Rebus dulu gula pasir dan kayu manis. Ini yang akan membuat rasa dari sirupnya lebih mantap. Dewa, sudah siapkah buah nipahnya? Sudah siap ini. Aku bawa ke sana ya. Langsung masukkan ke air gulanya kan? Bener banget, biar makin empuk dan lumer saat dinikmati nanti. Kalau sudah matang, bisa langsung angkat dan masukkan ke dalam gelas. Eits, tapi belum sampai di sini. Kita masih harus bikin air secangnya. Nah, kayu secang yang direbus ini langsung mengeluarkan warna merah yang kuat dan khas. Jadi tambahan air yang biasa ada di jamu-jamu ini, selain menambah varian rasanya, juga bisa mempercantik warnanya. Yuk, sekarang kita satukan semua bahannya. Air gula dan nipah yang paling bawah. Tambahkan dengan es batu di atasnya. Baru tuangkan air secang di atasnya. Nah, bagus kan tampilannya? Karena ada perbedaan massa jenis antara air gula, nipah, dan air secang. Makanya warna merah dan putihnya tidak langsung tercampur. Jadi ada gradasi begini. Sip, ini dia sirup nipah dari Ramang-Ramang. Siap menyegarkan tenggorokan. Oh iya, salah satu tambahan yang bisa diberikan saat minum sirup nipah seperti ini adalah jeruk nipis. Bikin rasanya jadi jauh lebih segar. Jadi sebenarnya secang ini berwarna merah, tapi kalau kita kasih perasan jeruk, dia bakalan berubah warna. Nih, kalian lihat ya. Yuk, diaduk dulu. Tuh, sulap bukan sih, tapi nyata. Bukan cuma warnanya saja yang bagus, rasanya juga enak banget kok. Seger. Nah, rasa sirup buah nipah ini gurih dan manis. Ditambahkan dengan kayu manis dan kayu secam, makanya rasanya lebih kaya rasa. Ini cocok untuk buka puasa ya, Om Iwan? Iya, apalagi kalau siang. Apaan apa sih? Masih seputar nipah. Masih ingat kan dengan bakal buah nipah yang tadi kita cari tadi? Tambah penasaran kan bakal buah sekeras apa ini? Bisa diolah jadi apa? Tenang, bakal buah nipah ini jadi lebih empuk setelah dikupas, diparut, dan direndam. Lawa adalah hidangan dari Sulawesi Selatan yang pada umumnya menggunakan ikan segar dan berbagai campuran sayuran. Dimatangkan dengan proses pengemasan dan menggunakan campuran kelapa sangrai. Tapi beda dengan lawa di sini, karena menggunakan bakal buah nipah sebagai bahan utamanya. Bahan dan proses lainnya ikut menyesuaikan. Jadi, ciri khas rasanya lawa itu ada rasa asam dan pedas, makanya kita harus memakai cuka dan merica. Ya kan, Bu? Iya. Ini udah cukup nggak, Bu? Selain merica, haluskan juga bawang merah, bawang putih, dan serai yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Pokoknya kita menggunakan kombinasi bumbu yang rasanya cukup menyengat. Oh iya, ada juga kelapa sangrai dan kelapa segar yang diparut. Belum lagi bakal buah nipah ini. Setelah dikupas dan diparut sampai halus, masih harus ditreatment khusus. Jadi bakal buah nipah ini sebelum dimasak harus direndam terlebih dahulu selama kurang lebih 2 hari. Gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan getah dan rasa getir di lidah.
Selain itu, proses perendaman juga membuat bakal buah nipah ini menjadi jauh lebih empuk. Sip, semua sudah siap. Sekarang kita masak. Tumis dulu semua bumbu halusnya. Kemudian tambahkan cuka atau air asam. Setelah bumbunya matang, masukkan bakal buah nipahnya. Tambahkan kelapa yang sudah diparut. Oh iya, jangan lupa tambahkan kelapa sangrenya juga, biar lebih gurih. Kalau mau, kalian juga bisa kok tambahkan dengan ikan-ikan kecil yang masih segar. Sip, sudah jadi deh. Ini dia, lawa bakal buah nipah siap dihidangkan. Oh iya, itu ada Kak Sunar dan teman-temannya. Kita ajak makan sekalian yuk. Jadi tekstur dari lawa ini mirip-mirip dengan ayam suwir, cuman ada rasa-rasa asam sedikit. Namun itu yang membuat lawa ini serasa jadi kayak segar begitu. Dan ada rasa gurihnya juga, karena kan tadi kita memakai kelapa yang diparut dan kelapa yang disangrai. Jadi benar-benar rasanya lebih nikmat. Bukan hanya nikmat, tapi lawa bakal nipah ini juga kaya dengan manfaat. Si pedas segar ini bagus loh buat pencernaan kita, karena alam memberikan banyak manfaat. Keberadaan sungai dan perairan di sekitar Ramang-Ramang ini menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam. Bukan hanya sebagai akses keluar masuk, sungai juga menjadi salah satu sumber penghidupan selain sawah. Nah, jadi kali ini kita mau menangkap ikan samelang, salah satu jenis ikan yang terdapat di Ramang-Ramang. Cara menangkap ikan ini umpannya pakai udang, Pak ya? Pakai udang. Umpan dari udang air tawar ini dimasukkan ke sebuah kali yang terikat pada sebuah tali. Oh iya, cara memancingnya masih sangat tradisional, tidak menggunakan joran atau alat modern lainnya. Cukup dengan pelepah nipah yang sudah dihilangkan daunnya. Pelepah nipah mulai bergoyang. Ini adalah indikator umpan disantap oleh ikannya. Yeay, dapat ikannya. Wah, iya teman-teman, saking serunya kita menangkap ikan ini sampai perahunya terbalik. Tapi Bapak sebentar bantuin ya Pak, kasih naik perahunya. Yeay! Ini ikannya teman-teman, ikan samelang dari Ramang-Ramang. Aduh, maaf ya Pak, perahunya jadi tenggelam begini. Alhamdulillah, ikan samelangnya tertangkap. Nah, jadi ini adalah ikan samelang, sejenis ikan lele. Tapi bedanya dia mempunyai 3 duri di bagian kiri kanan insang dan juga di bagian sirip atas. Ikan samelang atau sembilang adalah kerabat jauh dari ikan lele yang berhabitat di laut atau muara sungai. Jadi informasi untuk teman-teman, sebenarnya ikan samelang ini cukup berbahaya, durinya bisa membuat kita demam
sampai 3 hari 3 malam atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi obatnya gampang, cuman pakai daun papa diremas-remas, jadi dia jadinya kayak seperti ini. Alam memang selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Saat tangan terkena duri samelang, obatnya ternyata di depan mata. Cukup dengan diremas begini, dijamin gak akan demam setelahnya. Dewa, kamu lagi petik daun papa ya? Sekalian petik yang banyak ya, buat dimasak. Siap, dimasak yang enak nantinya ya. Pastinya dong, kalau enak sih. Ini aku dengan Bu Nabo lagi mempersiapkan bumbu dan bahan-bahan lainnya. Salah satunya adalah menumbuk lada dan parut kelapa. Bahan-bahan lainnya ada cabai, jeruk, dan bumbu asam khas Ramang-Ramang. Monik, ini daun papanya. Mau dimasak jadi apa sih memang? Mau dimasak jadi sayur papa, salah satu sayur khas Ramang-Ramang. Tapi karena mau dihidangkan dengan si kapa, jadi minta tolong dicampur dulu parutan kelapa enggang umbi si kapanya. Siap. Si kapa atau gadung sebenarnya adalah salah satu umbi hutan yang beracun. Tapi si kapa yang aku pegang ini sudah mengalami proses fermentasi dan sudah direbus sebelumnya. Jadi sudah aman. Nah, jadi si kapa ini adalah salah satu jenis umbi-umbian dari hutan, tapi dimasaknya menggunakan kelapa biar lebih gurih dan sebagai pengganti nasi. Tinggal campur dengan parutan kelapa dan sedikit garam. Kemudian si kapa dikukus lagi sampai benar-benar matang dan empuk. Nggak butuh waktu lama kok, 10 menit aja udah matang itu. Yuk, sekarang kita masak sayur papanya. Sayur papa sebenarnya mirip dengan tumisan pada umumnya. Makanya kita perlu tumis dulu irisan bawang merah dan bawang putih dan lada yang sudah dihaluskan. Setelah ini, aku tahu pasti sayur papanya langsung masuk kan? Biar bumbu-bumbunya lebih meresap. Bener, langsung tambah dengan air ya, biar nggak gosong. Terakhir, masukkan irisan cabai dan bumbu tambahan lainnya. Jadi sayur papanya ini kita harus campurkan dengan kaloi taipa biar rasanya lebih asam lagi. Karena bukan sayur papa namanya kalau tidak ada cita rasa pedas dan asamnya. Nyamannya. Satu lagi nih, jangan lupa pakai air yang cukup banyak. Karena walaupun cara masaknya seperti masakan tumisan, tapi sayur papa ini menggunakan kuah yang cukup banyak. Bikin seger nanti makannya. Sip, ini dia sayur papa dan si kapa kukus siap kita coba. Umbi si kapa yang teksturnya empuk cocok disajikan dengan parutan kelapa. Jadi lebih gurih dan lebih nikmat. Pas banget digunakan sebagai pengganti nasi. Dipadu dengan sayur papa yang segar ini. Jadi makin enak, nyaman ah. Nah, tekstur dari sayur papa ini mirip-mirip dengan sayur kangkung, cuman lebih renyah. Kemudian ada rasa asam dan pedis sedikit. Dan Kak Dewa, sayur papa juga itu bisa dijadikan keripik. Dan ini keripiknya renyah sekali. Mau coba nggak? Boleh. Ini juga hasil kreasi masakan desa Salendrang. Daun papa yang sekilas tak berguna, bisa selain dimasak jadi sayur resep turun-temurun, ternyata bisa juga jadi keripik renyah begini. Kreatif ya teman? Kalau tadi sudah dimasak daun papanya, sekarang kita olah tokoh utamanya.
ikan samelang. Palu kari adalah sejenis olahan palu mara atau ikan kuah kuning khas Sulawesi Selatan, tapi dengan ciri kuah yang lebih kental. Nah, sebelum dimasak, ikan samelang ini harus dipotong-potong terlebih dahulu, biar lebih mudah memasaknya. Seperti biasa, aku dan ibu siapin bumbunya. Aku ngurus parutan kelapa yang akan dibuat jadi santan, dan ibu membuat bumbu halus yang terdiri dari lada, serai, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Semuanya ditumbuk sampai halus. Oh iya, ada satu lagi yang tidak boleh ketinggalan kalau mau masak palu kari. Kacang tanah. Jadi yang bikin palu kari itu lebih enak lagi karena banyak bumbunya yang berbagai macam dan pakai kacang lagi. Jadi kuahnya itu lebih kental banget, ya nggak Bu? Wih, banyak ya bumbunya. Enak juga nih pasti. Oh iya, hampir lupa. Minta asamnya Monik, biar dibalurkan ke ikan samelangnya. Nah, setelah ikan samelang ini dibersihkan, dicampur dengan perasan asam. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan rasa amisnya. Dan tentunya rasanya akan lebih segar ya Bu ya. Bisa juga menggunakan air jeruk atau bumbu asam lainnya. Tapi beda rasa asamnya. Dengan asam seperti ini, rasa ikannya bisa menyatu dengan bumbu palu karinya. Sip, sekarang saatnya memasak. Tumis dulu irisan bawang merah sampai harum. Kemudian, tumis juga bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Setelah matang semua bumbunya, masukkan si tokoh utama, ikan samelang. Setelah itu, masukkan semua santannya. Butuh santan cukup banyak, sampai semua bagian ikan terendam santan. Terakhir, masukkan daun salam dan kunyit bubuk. Masak sampai ikannya benar-benar empuk dan matang ya. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Oh iya, jangan terlalu sering diaduk ya, soalnya nanti gampang hancur ikannya. Sip, palu kari samelang siap bikin perut kenyang. Ciri khas dari olahan palu kari seperti ini adalah kuah kuning dengan cita rasa asamnya. Tapi karena lebih kental, rasanya juga jadi lebih kuat. Rasa kuah yang pedas asam ketemu dengan ikan samelang yang empuk, jadi kombinasi yang pas. Jadi tekstur dari ikan samelang ini lembut dan juga kenyal. Rasa kuahnya mirip-mirip dengan kari ayam, namun sedikit asam, tapi begitu gurih. Dan walaupun kelihatannya berlemak, tapi ikan samelang ini mempunyai manfaat untuk menurunkan kolesterol. Karena alam memberi kita banyak manfaat. Masih di kawasan Ramang-Ramang, tepatnya di Kampung Masa Aloeng, Desa Salendrang, Maros. Di salah satu kampung tertua yang ada di Ramang-Ramang ini, aku lagi bawa sebalok kayu nangka. Eits, bukan kayu sembarangan ini. Soalnya, kayu yang beratnya lebih dari 20 kilo ini akan disulap jadi alat musik yang menarik. Nah, jadi ini kita mau membuat salah satu alat musik tradisional khas Bugis Makassar, terbuat dari kayu nangka. Ada biola, ada gambus, dan ada juga kecapi. Pak Inca, Pak Udin, dan Pak Ali adalah beberapa tokoh senior yang masih melestarikan alat musik tradisional Bugis di Ramang-Ramang. Tidak hanya piawai memainkannya, ketiga bapak ini juga pandai membuatnya. Tenang, bukan cuma ketiga bapak ini saja. Tradisi membuat dan memainkan alat musik tradisional ini juga diturunkan ke generasi sekarang kok. Salah satu alat musik yang jadi ciri kebudayaan Bugis adalah kecapi. Berbeda dengan kecapi dari Tiongkok, kecapi Bugis ini berbentuk seperti perahu dengan dua dawai. Menurut banyak cerita yang beredar, bentuknya aja yang mirip perahu ini karena diciptakan oleh pelaut.
Setelah dipotong dan dibentuk dan dihaluskan dengan amplas, tahap terakhir adalah dengan pemberian lapisan pernis. Nah, jadi tahap akhir pembuatan alat musik dari kayu seperti ini setelah diperhalus kemudian dipernis. Tujuannya untuk apa? Selain mempercantik kayu, juga membuat kayunya lebih tahan lama. Dengan pernis, kayu akan lebih tahan lama terhadap serangga dan pelapukan. Selain itu, serat alami dari kayu juga masih terlihat jelas dan menambah estetika. Kalau berbicara alat musik khas Bugis pada umumnya selain kecapi, ada berbagai macam. Selain kecapi, ada juga pui, ganrang, sinlirik, dan mandoling. Tapi kalau di ramang-ramang ini, ada 3 yang paling khas: kecapi, gambus, dan biola. Nah, jadi alat musik tradisional seperti ini sebenarnya teralkulturasi dari beberapa budaya. Ada kecapi dari Tiongkok, gambus dari Arab, dan biola dari Eropa. Sudah belajar ikut membuat? Kurang afdol rasanya kalau tidak belajar bagaimana cara memainkannya. Kecapi ada banyak jenisnya. Ada yang berasal dari Tiongkok, Sunda, hingga Bugis seperti ini. Masing-masing memiliki kekhasan dalam bentuknya. Dimainkan dengan gambus, salah satu alat musik yang mendapat sentuhan dari Timur Tengah ini, memiliki paling sedikit 3 senar dan paling banyak hingga 12 senar. Biasanya alat musik ini selain berfungsi sebagai ritme, juga sebagai pemberian isi melodi. Nah, jadi biasanya alat musik tradisional seperti ini sangat jarang dimainkan bersama. Tapi baru kali ini, kecapi, gambus, dan biola dimainkan secara bersamaan. Belum lagi ditambah dengan alat musik gesek yang satu ini, menambah harmoni dari setiap nada yang dihasilkan. 3 jenis alat musik yang lagi dimainkan saat ini sangat cocok untuk semua macam lagu, termasuk lagu Shalala Ila yang menceritakan tentang kehidupan kebiasaan masyarakat yang ada di sini. Alam yang indah, kebudayaan yang megah, dan senyum yang ramah, semuanya berpadu menjadi kehangatan yang membuat betah siapapun orang yang singgah. Luar biasa memang alam ramang-ramang ini, karena alam memberikan banyak manfaat. Ngapakan umalatuna bataba